Pada part kali ini kita diperlihatkan Taehyung yang sedang berbicara kepada Pak Kepala, dan Taehyung pun berkata, "Kau datang padaku karena kau menginginkan sesuatu kan? Cepat, jangan buang-buang waktu, cepat bicara." Dan di sana Pak Kepala pun berkeringat dingin, lalu ia pun berkata, "Kalau begitu saya akan menjelaskan, Tuan. Jadi," sambil ia pun menjelaskan bahwa di Korea belum ada S-Rank, dan Taehyung adalah satu-satunya S-Rank yang berada di Korea yang pernah ada. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Taehyung di sana yang berkata, "Aku menolak," sambil kita diperlihatkan juga Pak Kepala yang terbengong berkata, "Apa? Tapi..." Dan Serena dari belakang Pak Kepala pun berkata, "Taehyung, ini kesempatan yang besar. Jika kau secara resmi mengumumkan pada media bahwa kau seorang S-Class, kau akan mendapatkan banyak dukungan dan terkenal, dan uang yang setara dengan korporasi besar, Taehyung." Tapi di sisi Taehyung, ia pun makin santai sambil minum, dan ia pun menjawab, "Itu menyebalkan. Jika aku perlu uang, aku bisa mendapatkannya kapanpun aku mau. Aku berjanji akan bekerja sama denganmu sebisaku. Berterima kasihlah untuk itu." Sambil mereka berempat pun berkeringat dingin, dan di sisi Naori, ia pun melihat ke arah gelas-gelas itu, dan ia pun bergumam, "Master sepertinya menyukai kopi ini." Lalu Taehyung pun berkata lagi, "Tentu saja itu hanya jika kau memenuhi syarat yang kuminta." Sambil kita diperlihatkan Sungho itu yang terdiam karena mengingat-ingat pernah berjanji untuk mendapatkan informasi siapa pelaku penghancuran kontrakan dari nenek Taehyung. Di sana Sungho pun bergumam, "Apa ini? Kriminal itu. Aku harus segera menemukannya." Sambil kita diperlihatkan di tempat lainnya, di sebuah gedung di sana seseorang pun berkata, "Hehehe, dengan level kekuatan ini tidak ada awakener di kelas manapun yang bisa menghentikan kita." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah mobil yang melaju dengan kencang. Ternyata dari dalamnya terdapat Taehyung bersama Naori. Lalu terdengar seseorang yang berkata, "Baik, kalau begitu kami tidak akan mengumumkan level S-Class Taehyung ke media. Kami akan tetap menyiapkan tempat untuk kau tinggal. Selama kau bekerja sama dengan kami tidak akan menyia-nyiakannya." Sambil kita diperlihatkan Taehyung yang keluar dari mobil itu. Lalu kita dibawa di sisi Pak Kepala. Di sana ia pun berkata, "Sayang sekali, padahal itu kesempatan untuk kita mengumumkan bahwa kita akhirnya memiliki awakener S-Class di negara ini." Lalu Serena pun berkata juga, "Jika dunia tahu kita memiliki awakener S-Class, areng yang hanya dimiliki kita dan Cina, keseimbangan kekuatan internasional yang berpengaruh oleh awakener akan berubah." Dan Pak Kepala pun berkata, "Bahkan jika kita mengesampingkan masalah internasional, jika semua orang tahu bahwa negara kita memiliki awakener S-Class, orang-orang akan merasa lebih aman." Itu sangat disayangkan. Sambil kita diperlihatkan di sisi Taehyung bersama Naori yang sedang membuka sebuah gerbang. Ternyata itu adalah rumah baru dari Taehyung. Sambil kita diperlihatkan Naori di sana berbahagia, dan ia pun berkata, "Wow, aku tidak pernah melihat rumah sebesar ini sebelumnya." Dan Taehyung dari belakang pun menjawab, "Ini tidak ada apa-apanya dengan kastilku, tapi ini tidak terlalu buruk." Sambil ia pun senang karena diberikan rumah baru yang sangat mewah. Lalu kita diperlihatkan 3 hari kemudian terdapat Sungho di sana yang menatap ke arah kediaman dari Taehyung itu, dan ia pun berkata, "Ini Kang Sungho, ketua tim White Tiger. Aku datang untuk menemui Taehyung." Sambil ia pun berteriak dari depan pintu gerbang rumah Taehyung itu. Dan ternyata Sungho pun langsung terbengong membuka pintu gerbang itu, dan di sana ia pun bergumam, "Apa itu suara pertarungan?" Sambil ia pun menatap ke arah sebuah tempat di area rumah dari Taehyung itu. Lalu dengan perlahan ia pun membuka sebuah pintu dari ruangan itu, dan ia pun bergumam, "Apa yang terjadi?" Ternyata itu adalah Naori yang sudah dilatih dengan keras oleh Taehyung hingga membuat tempat di sana pun retak hancur berantakan di bagian lantai dan atapnya. Lalu di sisi Taehyung ia pun berkata, "Lagi serang aku dengan kekuatan penuhmu." Lalu dengan cepat Naori pun menggunakan 2 pedangnya itu menyerang ke arah Taehyung sambil dilihat oleh Sungho dari kejauhan, dan Sungho pun bergumam, "Apa ini? Apa ini latih tanding? Kenapa begitu brutal?"
Sambil ia pun masih menatap ke arah Taehyung itu yang diserang oleh Nori dengan bertubi-tubi, tapi dapat ditangkis dengan sangat mudah. Hingga membuat Nori di sana pun sedikit kelelahan, dan tiba-tiba Nori pun menyerang dengan sangat cepat menuju ke arah Taehyung dengan kekuatan penuhnya. Hingga Nori sudah berada di atas Taehyung akan melakukan serangan tiba-tiba dan ceprok. Dan ternyata kedua pedang Nori itu pun dapat ditangkis oleh Taehyung hanya menggunakan 2 jari. Hingga membuat Nori di sana pun hanya terbengong menatap ke arah jari-jari Taehyung yang sedang menangkis pedang besarnya itu. Dan kita diperlihatkan Taehyung yang melempar Nori dengan sangat keras hingga membuat Nori di sana pun terpental. Tapi Nori pun dapat berdiri lagi dengan terengah-engah kelelahan, dan Taehyung pun berkata, "Kita berhenti dulu. Menurut standarku, kau masih kurang, tapi kau berprogres dengan baik. Jangan berhenti berlatih, terus lanjutkan tanpa jeda." Sambil terlihat Nori yang duduk kelelahan mendengar kata-kata dari Taehyung itu, dan ia pun berkata, "Baik, Master." Lalu Taehyung pun menatap ke arah Nori itu yang sangat bergembira karena dilatih olehnya, dan di sana Taehyung pun bergumam, "Jika begini, kau akan segera mencapai A-class menurut standar Awakener. Untuk menjadi anak buahku, kau setidaknya harus menjadi S-class." Lalu Nori di sana pun berkata, "Master, hari ini deadline yang kau tentukan kan?" Sambil kita diperlihatkan Sungho di sana yang menatap ke arah mereka berdua dengan sangat ketakutan. Lalu Nori pun bertanya lagi, "Apakah Anda benar-benar akan menghabisi mereka semua, Master?" Lalu dengan nada emosi, Taehyung di sana pun menjawab, "Aku sudah memberi cukup banyak waktu, tidak ada ampun lagi." Dan Nori pun berkata, "Tapi mereka juga punya kehidupan yang berharga, Master." Lalu Taehyung pun berkata, "Apa? Kehidupan yang berharga?" Lalu ia pun bergumam, "Sudah seabad sejak aku mendengar kalimat seperti itu. Demon Realm adalah neraka survival bagi yang terkuat. Kehidupan di sana bernilai lebih rendah daripada air dengan berat yang sama." Menyegarkan sekali. Sambil ia pun membayangkan sedang memakan daging dari monster-monster yang dihabisinya. Lalu Taehyung pun memegang pundak dari Nori itu sambil berkata, "Yang akan kulakukan bukanlah pembunuhan tanpa arti. Ini pembalasan atas kematian nenekku dan peringatan untuk memastikan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi lagi." Sambil Nori pun hanya terdiam menatap ke arah Taehyung yang sedang berbicara itu. Lalu Taehyung pun berkata lagi, "Bahkan jika nyawa tak bersalah akan hilang, nyawa orang yang tak bersalah lainnya akan selamat." Dan Nori pun berkata, "Ya baik, Master." Sambil Taehyung menatap ke arah Nori bergumam, "Aku menjadi cukup lunak sejak datang ke sini. Aku mengatakan hal yang tidak perlu pada anak buahku." Tapi tiba-tiba mereka berdua pun langsung menoleh karena terdapat Sungho yang berkata, "Taehyung, karena aku tidak bisa hanya mendengarkan lebih lama lagi. Tolong dengarkan aku. Aku datang untuk mengantarkan sesuatu padamu. Apa kau punya waktu?" Di sana Taehyung pun berkata, "Ya, tapi kau harusnya menelepon saja kalau kau ingin bertamu kan?" Lalu Sungho pun gemetar menjawab, Maaf tuan, aku ingin mengantarkannya secara langsung pada Anda." Sambil ia pun menatap ke arah Nori itu yang sangat bahagia. Di sana Sungho pun bergumam, "Bahkan jika hanya beberapa hari, Nori sudah berubah, seolah-olah dia menjadi orang yang berbeda. Apa itu karena dia menjadi anak buah pria itu?" Sambil Nori pun menyapanya juga. Dan di sana Taehyung pun berkata, "Hei, kenapa kau diam saja? Aku tidak suka menyia-nyiakan waktu." Dan di sana Sungho pun terkejut berkata, Maaf tuan, jadi sesuai janji hasil penyelidikan sudah keluar tuan. Penghasutnya adalah anggota Guild Ilsem." Sambil ia pun memberikan buku itu kepada Taehyung dan Taehyung pun menerimanya. Di sana Taehyung pun hanya terdiam sambil membaca isi dari buku itu. Dan di sana Sungho pun berkata lagi, "Guild Ilsim adalah grup yang berubah dari geng tua Ilsim W menjadi Guild Awakener setelah ketua mereka Kim Gil-tae mengalami Awakener tuan." Sambil kita diperlihatkan beberapa kelompok dari Guild Ilsim. Lalu Sungho pun berkata lagi, "Meski mereka Guild Awakener, mereka tidak enggan memusnahkan musuh. Mereka adalah penjahat kejam yang menyiksa warga negara biasa. Sebenarnya mereka juga masalah bagi kami,
Tapi karena mereka berafiliasi dengan asosiasi Awakener, tidak ada yang bisa kita lakukan. Jika kita menyentuh mereka, kita akan berperang dengan asosiasi, Tuan. Lalu terlihat Taehyung di sana yang menutup buku itu, dan ia pun berkata, orang seperti mereka ada di mana-mana. Kau beruntung. Kau bisa membersihkan sampah tanpa mengotori tanganmu sendiri, kan? Sambil terlihat Sung Ho di sana terkejut, dan ia pun berkata, apa? Tidak, kami tidak pernah berpikir untuk menghabisi mereka. Sambil Taehyung pun memberikan buku itu lagi kepada Sung Ho, dan di sana Taehyung pun akan pergi sambil berkata, jika mereka adalah sampahnya, kau mengerti kan, anak buahku? Sambil ia pun menatap ke arah Nauri itu yang hanya terdiam. Sambil Taehyung pun meninggalkan mereka berdua, dan ia pun berkata lagi, kalian tunggu di sini, pembalasan dendam sudah dekat. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di tempat lainnya, terdapat seseorang yang berkata, kita juga mengambil alih Plaza 001. Segera kita akan melenyapkan bisnis yang tidak menguntungkan dan membawa masuk franchise. Ternyata itu adalah Tuan Kim, kepala dari Guild Ilsim. Di sana anak buahnya pun berkata, bukankah kita akan untung besar, Tuan? Ini berkat pelayanan intelijen nasional yang bekerja tanpa lelah untuk melindungi negara. Dan ini adalah wajah dari ketua Guild Ilsim, yaitu Kim Gil-tae, 39 tahun. Sambil tersenyum ia pun berkata, bahkan orang biasa seperti kami bisa mencari uang. Tapi tiba-tiba dari luar sana terdapat dua gumpalan bola api besar yang mengarah ke arah gedungnya itu, dan tower dari belakang ketua Guild itu ledakan dahsyat akibat dua bola tadi yang menghantam ke arahnya itu. Lalu Tuan Kim di sana pun berkata, apa-apaan ini? Dan anak buahnya pun berkata, bos, kau baik-baik saja? Cepat lindungi bos. Lalu Tuan Kim dengan emosi, ia pun berkata, siapa yang berani? Siapa yang berani membuat masalah dengan Guild Ilsim? Lalu anak buahnya pun melihat ke arah sesuatu sambil berkata, lihat itu, apa itu? Di sana, Tuan, dari arah sana. Sambil kita diperlihatkan beberapa orang dari luar sana yang menatap ke arah ke gedung Guild Ilsim, karena terjadi sebuah ledakan yang bertuliskan tebuslah dosamu. Lalu kita diperlihatkan di sisi ketua Kim bersama anak buahnya. Di sana ia pun berkata, sial, apa ini? Siapa yang melakukan ini? Sambil ia pun melihat ke arah tulisan itu juga. Tapi tiba-tiba ia pun berkeringat dingin menatap ke arah sesuatu. Dan di sana anak buahnya pun berkata, bos, ada sesuatu dari dalam api. Ternyata itu adalah Taehyung yang sedang melayang di udara. Dan di sana ia pun berkata, apa kalian Awakener Guild Ilsim? Kalau benar, akuilah dosa-dosa kalian dan membungkuklah sampai kepala kalian terasa akan pecah. Dengan begitu, aku akan menghabisi kalian tanpa rasa sakit. Cepat akui dosa-dosa kalian. Sambil kita diperlihatkan wajah intimidasi dari Taehyung itu. Sambil mereka semua pun terbengong menatap ke arah sana, dan ternyata Taehyung pun sudah berada di atas bangunan itu. Lalu Tuan Kim pun menunjuk ke arahnya sambil berkata, itu dia orang yang membuat semua jadi seperti ini. Tangkap dan habisi dia. Lalu ia pun bergumam, ini kesempatanku. Jika mereka melihatku, aku bisa naik dalam rank asosiasi. Sambil seseorang di sana pun melemparkan sebuah pedang ke arah Taehyung itu, dan ia pun berkata, rasakan ini. Tapi tiba-tiba Taehyung di sana pun malah melompat mengarah ke arah mereka sambil menghindari pedang itu, dan terjadi ledakan yang sangat dahsyat di hadapan mereka semua. Lalu dalam turunnya Taehyung itu, ia pun berkata, ini kesempatan terakhir kalian sebelum aku tidak akan lagi mengampuni kalian. Sambil Taehyung pun melirik ke arah mereka semua, dan mereka semua pun ketakutan bercampur dengan emosi dan menatap ke arah Taehyung itu. Dan ketua Kim di sana pun berkata, ada apa? Ada apa dengannya? Lalu seseorang anak buahnya di sana pun malah pergi ketakutan, dan ia pun berkata, aku tidak akan ikut campur. Maaf kakak. Sambil ia pun meninggalkan ketua Kim di sana. Dan ketua Kim di sana pun makin emosi karena anak buahnya pun ketakutan terhadap Taehyung. Dan di sana Taehyung pun berkata lagi, siapa yang bilang bahwa kabur adalah pilihan?
Sambil orang itu pun melirik ke arah Taehyung dan tiba-tiba Taehyung pun berlari dengan sangat cepat menuju ke arah orang itu dan cerot, orang itu pun langsung dibabat habis oleh Taehyung dengan sangat cepat hingga membuat Tuan Kim di sana pun terbengong menatap ke arah anak buahnya yang ketakutan itu. Lalu Taehyung pun berkata lagi, jika kalian memang mau, kalian tidak akan mati tanpa rasa sakit. Sambil kita diperlihatkan Tuan Kim bersama kedua anak buahnya di sana yang hanya terdiam. Lalu Taehyung pun dengan kobaran aura membara menuju ke arah mereka bertiga sambil berkata lagi, tapi tidak ada dari kalian yang berhak melarikan diri. Dan Tuan Kim di sana pun makin ketakutan, berkeringat dingin, berjalan mundur di sana, lalu pergi meninggalkan kedua anak buahnya itu. Dan di sana anak buahnya pun berkata, kau pergi, hentikan dia. Apa kakak? Kenapa kau malah kabur? Kemana kau akan pergi kakak? Sambil terdengar Tuan Kim di sana yang berkata, seseorang yang cocok untuk menjadi ketua guild harus tetap hidup bodoh. Dan di sisi Taehyung, ia pun tersenyum sambil berkata, bos yang meninggalkan anak buahnya dan melarikan diri, mengabaikan anak buahnya sendiri. Dunia ini tidaklah lebih baik dari dunia demon. Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang mencoba melarikan diri di hadapan Taehyung. Dan tiba-tiba terlihat sebuah ledakan yang sangat dahsyat hingga terlihat di sana beberapa darah yang berceceran di lantai. Dan kita diperlihatkan sebuah remote yang dibawa oleh seseorang. Ternyata itu adalah anak buah dari Tuan Kim. Dan ia pun berkata, pelindung itu dibuat dengan permata sihir. Kita aman di sini kakak. Itu menetralkan sebagian besar serangan. Semua pintu bahkan jendela tidak akan bisa dia terobos. Dan di sana Tuan Kim pun berkata, sial, apa-apaan itu tadi? Kenapa aku jadi bergetar seperti ini? Lalu ia pun membayangkan sambil bergumam, mungkin ini karena kami menghancurkan pemukiman terakhir. Kupikir mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik. Lalu anak buahnya pun berkata lagi, jangan khawatir kak, kita punya banyak orang. Aku baru saja meminta semua orang untuk datang ke sini. Kita bisa tetap di dalam gedung. Mereka pasti akan mengalahkan Hunter Akles. Sambil kita diperlihatkan beberapa hunter lagi yang datang ke arah gedung itu dengan membawa pedangnya dan senjatanya masing-masing. Lalu mereka pun berkata, hei, maju kau. Sambil mereka semua pun langsung berhadapan dengan Taehyung. Dan di sana seseorang pun berkata, dia itu gila, dia sangat kuat, dia awakener level tinggi, ayo kita habisi dia. Sambil mereka semua pun langsung menyerang ke arah Taehyung dengan bersama-sama. Dan Taehyung pun berkata, bagus, kalian terus berdatangan dalam jumlah besar, ini mempermudahku dalam menghabisi kalian. Ceprok. Sambil mereka semua pun langsung dihajar dengan sangat cepat oleh Taehyung di sana. Dan kita diperlihatkan gerakan Taehyung yang seakan-akan tidak bisa dibaca oleh mereka semua, hingga mereka semua pun langsung tepar akibat serangan bertubi-tubi dari Taehyung. Dan mereka pun malah meminta tolong dan merasa ketakutan panik di sana. Seseorang pun berkata, tolong kakak Kim, tolong, jika terus begini kita bisa. Lalu kita dibawa di sisi Tuan Kim bersama anak buahnya itu. Dan di sana seseorang pun berkata, kakak, ini apakah orang itu sudah kalah? Sambil mereka pun menatap ke arah sesuatu. Dan Tuan Kim pun berkata, jadi apakah berhasil? Tawar. Sambil kita diperlihatkan pintu di hadapan mereka yang meledak dahsyat. Dan kita diperlihatkan Taehyung yang sudah berada di hadapan mereka berdua. Lalu Taehyung pun berkata, tikus memang selalu bersembunyi ya. Sambil kita diperlihatkan Tuan Kim di sana yang ketakutan bersama anak buahnya. Dan Tuan Kim pun bergumam, tidak mungkin dia mengalahkan semua awakener itu sendirian dengan tangan kosong. Lalu dengan cepat anak buahnya itu pun akan pergi meninggalkan Tuan Kim di sana menuju ke arah jendela itu. Dan di sana ia pun berkata, tolong, pintu jendela ini tidak dapat dibuka, aku tidak mau mati, aku tidak mau. Sambil ia pun menggedor-gedor pintu jendela yang sangat keras di sana. Dan tiba-tiba Taehyung pun sudah berada di belakang orang itu. Dan Taehyung pun berkata, kau mengambil nyawa orang yang tidak bersalah dan kau berkata tidak ingin mati. Sambil orang itu pun ketakutan dan ceprok, ia pun
Kepalanya dihantamkan ke arah dinding hingga dinding itu pun retak di sana, dan kita diperlihatkan Tuan Kim yang mengompol di sana ketakutan, dan ia pun bergumam, monster, dia itu monster macam apa? Lalu ia pun berkata, kenapa kau melakukan ini pada kami? Dan Taehyung pun berjalan menuju ke arahnya sambil berkata, aku ingin kuilmu hancur dan beri aku satu alasan untuk tidak menghabisimu. Sambil terlihat Tuan Kim di sana yang ketakutan bergumam, sial, dia masih menyimpan dendam dari saat itu. Lalu Tuan Kim pun berkata lagi, kami tidak punya pilihan, itu hanya pertahanan diri. Dan Taehyung pun berkata lagi, kau berbohong, kalian yang menyerang lebih dulu kan? Sambil Tuan Kim pun membayangkan kejadian waktu menghancurkan gedung dari neneknya itu, dan di sana Taehyung pun berkata lagi, Kuil Seonji bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan balik kan? Kau pikir aku tidak tahu soal itu? Sambil ia pun berjalan menuju ke arah Tuan Kim itu, dan ternyata Tuan Kim pun tangannya mengeluarkan sesuatu sambil bergumam, sial, dia sudah tahu apa dia mempermainkanku. Aku Kim Gil Tae dari Il Sim Hwe, aku akan menghancurkanmu meski kau mematahkan tanganku. Dan ternyata ia pun memasang sebuah tangan di pergelangan tangannya, dan ia pun segera menyerang ke arah Taehyung itu sambil berkata, oh benarkah omong kosong, apa kau pikir aku hanya akan duduk diam saat kau menyerangku? Dasar bodoh. Sambil ia pun dengan cepat menyerang ke arah Taehyung itu, dan ceprok, sambil kepalan tangannya itu pun diarahkan ke arah muka dari Taehyung, dan di sana Tuan Kim pun menatap ke arah pukulan yang diarahkan ke arah wajah Taehyung itu, dan ternyata lagi Taehyung pun tidak merasakan apa-apa, dan Taehyung pun berkata, aku akan beri waktu 1 menit untukmu, teruslah mencoba menyerangku. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Sambil kita diperlihatkan Tuan Kim di sana yang akan menyerang lagi ke arah Taehyung, dan kita diperlihatkan serangan bertubi-tubi dari Tuan Kim itu yang diarahkan ke arah Taehyung dengan sangat dahsyat. Lalu Taehyung pun menatap ke arah Tuan Kim sambil bergumam, mana mungkin aku kalah dengan sampah seperti dirinya. Satu-satunya alasan aku kembali ke dunia ini adalah nenekku. Sambil kita diperlihatkan Tuan Kim itu yang dengan dahsyat masih menyerang ke arah Taehyung dengan brutal, dan tiba-tiba Tuan Kim pun berkata lagi, ini akan menyakitkan tahu. Ya, cerok. Dan ternyata tangan Tuan Kim itu pun langsung terpotong menjadi 2 hingga membuat ia pun terbengong di sana, dan kita diperlihatkan satu tebasan lagi yang diarahkan Taehyung oleh Tuan Kim itu. Dan Tuan Kim pun sempat-sempatnya berkata, kenapa ini belum 1 menit? Dan Taehyung pun menjawab, aku berubah pikiran. Cerok. Sambil Tuan Kim itu pun langsung tepar di lantai dengan darah yang bercucuran. Lalu Taehyung pun berkata, aku akan langsung menghabisimu dan membuatmu merasakan semua rasa sakit yang tak terbayangkan. Sambil Taehyung itu pun akan menyerang lagi ke arah Tuan Kim, dan Tuan Kim pun berkata, tolong aku, kenapa kau peduli jika mereka mati? Sial, tolong aku akan beri kau apapun. Sambil terlihat Taehyung pun hanya terdiam mengarahkan tangannya ke arah Tuan Kim itu. Sambil terlihat Tuan Kim itu yang makin ketakutan meminta tolong kepada anak buahnya, dan ternyata semua anak buahnya di sana pun sudah tepar tak berdaya dengan berlumuran darah, hingga membuat Tuan Kim di sana pun umbelnya meler ketakutan di hadapan Taehyung yang sedang berjalan menuju ke arahnya. Sambil terdengar lagi suara teriakan Tuan Kim yang berkata, tolong siapapun, tolong aku. Dan terlihat tangan Tuan Kim itu yang akan meraih sesuatu, dan ternyata ia pun tidak dapat melarikan diri dan dibabat habis oleh Taehyung hingga ia pun berteriak kesakitan sampai mokat di sana. Dan beberapa saat kemudian banyak garis polisi lain di sana dan beberapa polisi yang sudah berada di area itu, dan kita diperlihatkan Pak Ketua yang berkata, dia benar-benar menggila. Sambil ia pun melihat tempat itu yang porak-poranda dan membayangkan keganasan dari Taehyung itu. Lalu Pak Kepala pun berkata lagi,
kami dalam masalah. Dan ternyata Taehyung itu pun sudah keluar dari area itu, dan Pak Kepala di sana pun berkata lagi, asosiasi Awakener tidak akan hanya diam soal ini. Sambil ia pun ketakutan berpikir apa yang akan dia jelaskan kepada asosiasi Awakener tentang kejadian itu. Dan bersambung.